teman-teman, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya. Pengalaman hubungan percintaan saya yang ya bisa dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi teman-teman, pernah nggak sih punya pacar? Lalu pacarnya kita diambil cowok lain. Cowok itu teman kita sendiri lagi. Saya tuh pernah terjadi hal seperti ini dikarenakan mungkin juga dulu saya salah dalam memperkenalkan cowok saya ke teman saya. Jadi dulu tuh teman-teman, saya ini pernah punya pacar seorang anggota. Ya, you know lah anggota apaan. Tidak perlu saya perjelaskan ya, teman-teman pasti sudah tahu. Awalnya dulu saya bisa kenal baik sama orang ini. Kok nggak enak ya dengernya. Yaudah kita sebut saja namanya Roy. Jadi tentunya ini bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Dan teman saya sebut saja namanya L. Saya dan L dulu hubungan kita dekat banget. Namun bukan hubungan dekat seperti orang pacaran, tapi hubungan dekat sebagai teman saja. Saya dulu kan cita-citanya pengen jadi atlet renang gitulah ya teman-teman. Jadi dulu itu saya sering banget berenang di kolam dekat komplek rumah saya. Dan daerah rumah saya itu merupakan daerah mes para anggota-anggota itu. Jadi yang selalu berada di kolam renang itu ya bisa dibilang mereka-mereka ini, para anggota-anggota ini. Untuk orang umumnya ya bisa dihitung dengan jari lah, termasuk saya. Jadi kebanyakan di dalamnya itu pasti para anggota-anggota ini yang sedang latihan berenang. Dan karena saya sering berenang di situ, ya bisa dibilang hampir setiap hari lah. Jadinya saya kenal banyak orang-orang di situ. Terlebih yang anggota-anggota ini, banyak yang kenal saya. Mereka juga sering membantu saya untuk latihan berenang. Karena saya dulu kan awal-awal tidak punya pelatih renang teman-teman. Otodidak aja. Pokoknya pengen jadi atlet renang, belajar renang, that's it, gitu aja. Dan pada saat itu ada nih salah satu anggota yang dekat banget sama saya. Dia juga sering mengajari saya tentang teknik-teknik berenang. Ya, orang itu namanya Roy. Roy usianya dulu waktu saya kenal masih usia 28 tahun. Penampilannya ya you know lah teman-teman, anggota secara gitu kan. Potongan rambutnya cepak, kulit sawo matang, maco lah pastinya. Apalagi dia kan juga sering banget olahraga, termasuk nge-gym. Jadi ya wah, kalau dibilang atletis ya atletis banget. Perutnya six pack, tinggi lagi orangnya. Pastinya teman-teman yang sering mendengar cerita di channel saya pasti tahu kan kalau saya ini suka banget orang yang tinggi-tinggi. Nah, dari kedekatan itulah, kalau dia, maksudnya si Roy ini sedang libur berdinas, pasti dia mengajak saya main. Ya, jalan-jalan lah. Lalu suka mengajak saya olahraga lah, dan juga pernah juga kami berdua terjun payung ya. Wah, itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat tidak tergantikan. Saya yang takut ketinggian ini bisa diyakinkan sama Roy untuk terjun payung. Ini maksudnya bukan terjun payung dari helikopter gitu ya. Ini sebutannya itu loh teman-teman, paragliding. Singkat cerita, karena kami sudah saling dekat, akhirnya tuh tiba-tiba aja waktu itu si Roy ini WhatsApp ke saya teman-teman. Isi WhatsAppnya cuma emoticon love gitu loh teman-teman. Waktu itu saya kan tanya, kenapa kok kirim emoticon seperti itu? Dan dia langsung bilang kalau dia suka sama saya. Dan dia mau mengajak saya ke rumahnya. Karena weekend depan itu kan dia mau pulang nih. Dan karena dia tidak mau pulang sendirian, jadinya dia mengajak saya. Sewaktu saya ikut dia ke rumahnya, keluarganya itu baik banget teman-teman. Welcome banget lah sama saya.
keluarganya juga banyak yang jadi anggota juga gitu loh teman-teman. Dan relationship kami tuh berjalan kira-kira 1 tahun seingat saya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Udahlah, pokoknya banyak banget momen-momen bahagia bersama Roy ini. Roy ini salah satu mantan saya yang orangnya sangat perhatian ke saya, romantis, dan sangat melindungi saya dari apapun lah. Benar-benar cowok idaman saya pada saat itu. Namun, kesalahan saya di situ adalah saya memperkenalkan Roy dengan teman saya yang bernama L. Waktu itu, saya tidak berpikir macam-macam. Kan Roy ini udah resmi jadi pacar saya. Ya memang banyak kabar di luaran sana kalau L ini orangnya suka ngambil pacar orang. Tapi sekian lama saya berteman dengan L, ya baik-baik saja menurut saya. Entah kabar di luaran sana sampai seperti itu, saya tidak tahu bagaimana awal mulanya. Tapi ya, saya tidak mempercayai kabar-kabar seperti itu. Karena ya L ini kan teman saya sendiri. Bisa dibilang, L ini anaknya good looking lah. Cakep lah dia. Nah, semenjak Roy kenal sama L itu, berubahlah hubungan saya dengan Roy. Lama-kelamaan tuh, saya merasa Roy sudah tidak terlalu perhatian ke saya. WhatsApp pun slow banget responnya. Awal saya mengira dia ini memang sibuk lah ya, karena dia kan anggota, so pasti kerjaannya bejibun lah. Namun, setelah saya selidiki, ternyata kabar di luaran sana tentang L jadi kenyataan teman-teman. Di belakang saya, ternyata L ini menjalin hubungan dengan Roy. Jadi selama ini, Roy slow respon ke saya, kurang perhatian ke saya. Ternyata dia itu udah selingkuh sama L. Dari situ, saya mulai mencari bukti-bukti tentang perselingkuhan mereka. Dari Instagram yang saling follow, saling like postingan, saling komen di postingan. Saya, yang pacarnya Roy, tidak pernah dia upload foto kami berdua di Instagramnya. Sama sekali. Ya saya tahu, ini karena privasi dia sebagai anggota itu ya. Saya sangat paham. Namun yang membuat saya jengkel adalah ada beberapa foto dia dan L di Instagramnya Roy. Hell, saya yang pacaran aja tidak ada di Instagramnya. Dia yang saling selingkuh ada foto di Instagram masing-masing. Dan yang sangat membuat saya jengkel lagi adalah, dulu Roy pernah berjanji mengajak saya untuk liburan keliling Asia. Dan realisasinya, yang keliling Asia adalah si L ini. Gimana tidak murka gitu ya saya. Awal saya melihat postingan L memfoto tiket pesawatnya, saya sudah curiga, apa Roy ini sama L liburan? Dan ternyata benar teman-teman. Dan sampai saya tahu kejadian itu pun, posisi saya masih menjadi pacarnya Roy. Dan ketika saya WhatsApp ke Roy mengenai hal itu, apa jawabannya dia? Roy meminta saya untuk tenang-tenang saja. Kita bisa berpacaran bertiga. Pokoknya dia pasti akan adil terhadap kita berdua. Ya saya tak maulah, enak banget dia mau berpacaran dengan saya dan L. Waktu itu saya minta putus, karena saya sudah sangat emosi sekali. Namun Roy tidak mau memutus hubungan kami. Ya waktu itu saya berpikir, bodoh amat lah ya. Kamu nggak mau putus, yang terpenting mulai sekarang saya bukan pacar kamu lagi. Hubungan kita sudah selesai. Karena apa? Sekarang kita pikir deh, yang salah itu siapa? Yang selingkuh itu siapa? Di sini saya hanya menjadi korban atas kenakalan mereka. Saya marah, tidak hanya dengan Roy tentunya. Saya juga sangat marah dengan L. Sama aja dong, selama itu saya sia-sia saja menjalin hubungan dengan Roy. Kalau pada akhirnya dia selingkuh dengan L. Setelah waktu berlalu, pulanglah nih mereka ke Indo. Bertemulah saya dengan mereka berdua. Wah, waktu itu ngelihat muka mereka saya sudah muak banget teman-teman. Apalagi ngelihat L. Gila emang. Kita ini berteman, kok nyatanya dia ini teman makan teman. Namun tak seberapa lama waktu berjalan, ada kabar buruk dari L. Dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Entah, saya tidak tahu dia sakit apa sampai bisa meninggal. Pokoknya, 2 minggu setelah mereka pulang ke Indo, L mulai sakit dan akhirnya dia meninggal. Ketika saya mendengar kabar itu ya, sebenci-bencinya saya terhadap L, tetap ya, saya kasihan sama dia. Sedih juga mendengar L meninggal. Namun ya, itu mungkin sudah suratan takdir, sudah jalannya dia, usianya sampai di situ saja, dan ya semoga dia mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Setelah kepergian L, ini si Roy mulai mendekati saya lagi, dan dia berkata ingin kembali ke saya. Sebenarnya saya sangat dan masih mencintai Roy.
Namun ya, saya tidak bisa memaafkan perbuatannya. Maaf sekali, saya hanya manusia biasa. Kalau disakiti ya bisa sakit hati saya. Dan setelah itu, saya sudah tidak pernah lagi untuk latihan berenang di kompleks itu. Dan cita-cita semu saya untuk menjadi atlet renang pun juga sudah hilang. Tidak tahu, saya sudah tidak mau aja untuk latihan berenang lagi. Dan juga, si Roy ini sudah saya blok dari WhatsApp saya. Jadinya sekarang saya tidak tahu bagaimana kabarnya dia, keadaan dia seperti apa, saya tidak tahu. Ya, semoga saja dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa lebih berkomitmen dengan pasangannya. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman lancar ya aktivitasnya semua. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.